Perkenalkan, nama saya Yohanes Baptista Grodalageduni Soge dengan NIM 2202010398, kelas K, semester 6, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Baik, saya akan menjelaskan mengenai organisasi internasional itu sendiri dari secara umum maupun sampai yang spesifik, mengenai mulai dari pengertian sampai dengan contoh dan sebagainya. Mengenai pengertian organisasi internasional, itu organisasi internasional adalah merupakan entitas yang dibentuk oleh negara berdaulat atau pihak-pihak lain melalui perjanjian internasional dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan diatur oleh hukum internasional. Organisasi ini memiliki kepribadian hukum internasional yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara independen dalam setiap hubungan internasional. Mengenai sejarah singkat, tentunya organisasi internasional ini memiliki sebuah perjalanan sejarah yang panjang, mulai dari sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, yang ditandai dengan adanya pembentukan Liga Delion oleh negara kota Yunani sebagai aliansi militer melawan Persia. Kemudian dalam perkembangannya pada abad ke-19 muncullah organisasi internasional modern seperti organisasi internasional Telecommunication Union atau ITU pada tahun 1865. Kemudian pada tahun 1919 muncul juga organisasi internasional yang dibentuk dengan nama Liga Bangsa-Bangsa atau disebut dengan LBB. Itu terjadi pada pasca Perang Dunia Pertama, yang mana bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Kemudian selanjutnya pada tahun 1945 didirikanlah PBB yang hingga sekarang kita kenal atau disebut dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini muncul pada pasca Perang Dunia Kedua sebagai upaya global untuk mencegah konflik dan mempromosikan ke kancana internasional. Tujuan organisasi internasional dibentuk dengan berbagai tujuan. Antara lain yang pertama, tujuannya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Itu tujuan utama dalam pembentukan organisasi internasional. Kemudian kedua adalah mempromosikan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, politik maupun sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, menyediakan forum global seperti perubahan iklim, kesehatan, dan perdagangan. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menyediakan forum untuk negosiasi dan penyelesaian sengketa antar negara apabila di kemudian hari akan terjadi sebuah sengketa di setiap negara yang melaksanakan atau bergabung dalam suatu organisasi internasional. Kemudian terlepas daripada tujuan organisasi internasional, tentunya organisasi internasional pun memiliki fungsi utamanya adalah meliputi koordinasi. Mengenai koordinasi ini ditujukan untuk menyelaraskan kegiatan dan tindakan negara anggota dalam berbagai isu-isu tertentu. Kemudian
ada juga hal-hal normatif, yakni membentuk norma-norma sebagai suatu standarisasi dalam organisasi internasional. Kemudian adanya operasional. Nah, ini melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam setiap berbagai bentuk maupun dari berbagai bentuk bantuan kemanusiaan dan lain-lainnya. Kemudian yang berikut adalah mengenai suatu penyelesaian sengketa. Ini adanya organisasi internasional juga berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa itu dengan menyediakan mekanisme penyelesaian konflik antar negara secara damai. Selanjutnya, dalam organisasi internasional tidak terlepas dari namanya strukturalisasi. Maka organisasi internasional juga memiliki struktur yang kuat. Ya, mulai dari majelis umum atau forum untuk berdiskusi dalam mengambil setiap keputusan. Kemudian ada dewan eksekutif atau dewan yang kemudian bertanggung jawab dalam pelaksanaan keputusan dan kebijakan. Kemudian ada sekretariat atau suatu unit administratif sebagai pendukung untuk sentralisasi segala kegiatan operasional organisasi. Kemudian adalah mengenai badan khusus. Nah, ini dalam struktural organisasi tentu memiliki badan khusus, organisasi atau komite yang menangani isu-isu spesifik seperti kesehatan, pendidikan, ataupun lingkungan. Selanjutnya kita masuk kepada mengenai jenis-jenis organisasi internasional. Di dalam organisasi internasional ada jenis-jenisnya, mulai dari keanggotaan, kemudian cakupan wilayah, kemudian bidang fokus, kemudian selain daripada bidang fokus, ada juga di dalam bidang fokus itu ada juga menangani mengenai politik dan keamanan. Selanjutnya ada juga ekonomi dan perdagangan, itu ditangani organisasi internasional seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia. Selanjutnya ada juga sosialisasi dan kemanusiaan, itu UNICEF atau WHO, dan lingkungan itu dari UNEP atau IPCC. Selanjutnya organisasi internasional juga memiliki peran yang sangat penting, yakni dalam segala hal yang dapat melanjutkan perkembangan organisasi internasional, yakni dengan menyediakan forum untuk diplomasi dan negosiasi antar negara, membantu negara-negara dalam pembangunan dan bantuan kemanusiaan, menetapkan standar norma-norma internasional, memfasilitasi kerjasama dan dalam bentuk dan mengatasi tantangan global. Kemudian organisasi internasional juga memiliki objek. Objek organisasi internasional ini ada banyak jenis. Salah satunya adalah mengenai menangani tentang peningkatan bangsa-bangsa. Itu adalah bagian dari objek organisasi internasional. Kemudian yang terakhir adalah kita berbicara tentang organisasi internasional, tidak melepas dari contoh sebagai suatu hal yang mengikatnya atau yang bisa melatar belakangi untuk kita kemudian bisa diketahui secara bersama. Contoh-contohnya adalah contoh-contoh dari organisasi internasional itu ada banyak. Yang pertama, dalam bidang seperti perdamaian, kemanusiaan, dan pembangunan, itu ada satu organisasi internasional yang dikenal dengan nama PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kemudian ada Organisasi Kesehatan Dunia, yakni WHO atau World Health Organization. Kemudian Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO itu mengatur tentang perdagangan internasional. Kemudian selanjutnya organisasi dalam bidang moneter internasional itu mengenai stabilitas keuangan global itu ditangani oleh IMF. Kemudian organisasi-organisasi pendidikan itu mulai dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu ditangani oleh UNESCO. Kemudian yang terakhir adalah yang mengurus tentang bantuan kemanusiaan dan situasi darurat itu ditangani oleh salah satu organisasi yang bernama Palang Merah Internasional atau PMI. Nah, organisasi ini kemudian memiliki peran-peran sentral dalam segala hal perkembangan atau yang berurusan dengan kegiatan internasional dalam hubungan kerja antar negara, antar organisasi di seluruh dunia. Mungkin hanya itu saja mengenai penjelasan saya tentang organisasi internasional. Selebihnya sebagai suatu pembelajaran baik, mungkin kita bisa sama-sama terus mencari tahu untuk menambah wawasan dalam setiap proses belajar kita. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam.